Selamat pagi anak-anak. Mungkin sebagian dari anak-anak kami ada yang belum mengenal ibu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini ibu akan mengenalkan diri ibu dulu, yaitu nama ibu Moranida Munte. Nanti di roster ada inisialnya MT. Jadi MT itu mengajar guru biologi untuk kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, kita masuk bab yang pertama kelas 10 adalah ruang lingkup biologi. Anak-anak pasti udah jelas apa itu ruang lingkup, yaitu cakupan, cakupan biologi. Mulai dari SD sampai SMP, sekarang udah SMA, anak-anak sudah tahu arti dari biologi. Ya, yang mana biologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kalau kita mempelajari tentang makhluk hidup, maka kita harus tahu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas atau berespirasi, bernapas. Ada yang bernapas secara aerob, yaitu memerlukan oksigen, dan ada yang bernapas tidak memerlukan oksigen, disebut namanya anaerob. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Jadi kalau udah nggak bergerak berarti tidak makhluk hidup. Jadi ciri-cirinya bergerak. Kemudian yang ketiga melakukan metabolisme. Metabolisme artinya adalah proses penyusunan atau perombakan bahan-bahan kimia atau senyawa-senyawa kimia menjadi senyawa-senyawa kimia yang lebih sederhana ataupun dari senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia kompleks. Misalnya melakukan metabolisme itu dia misalnya makan. Kemudian yang keempat adalah bereproduksi atau berkembang biak. Jadi kalau makhluk hidup berkembang biak supaya bisa eksis di alam ini. Kemudian yang kelima adalah beradaptasi. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, itulah dia ciri-ciri dari makhluk hidup. Kemudian dalam ruang lingkup ini juga kita akan mempelajari tentang tingkat organisasi biologi. Bahwa biologi itu punya tingkatan organisasi. Tingkat organisasi biologi. Nah, yang pertama tingkatnya adalah tingkat molekul. Tingkat molekul, yaitu bahwa makhluk hidup itu tersusun atas misalnya protein, lemak atau lipid, kemudian zat-zat kimia yang lain. Jadi dia itulah tingkat pertama adalah tingkat molekul atau tingkat atom. Kemudian yang kedua adalah tingkat sel. Pada makhluk hidup, sel itu ada dua macam.
ada yang namanya sel prokariotik. Ya, prokariotik dia belum memiliki membran inti. Jadi ini selnya, kemudian ini intinya. Dia tidak ada membran, tidak ada selaputnya. Kemudian yang kedua adalah eukariotik. Kalau eukariotik dia sudah memiliki membran inti. Ini selnya, ini intinya. Kemudian dia diselubungi oleh membran. Namanya adalah eukariotik. Jadi sel ada dua macam, prokariotik dan eukariotik. Selain itu, nanti makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel, disebut namanya uniseluler, dan ada yang tersusun atas banyak sel, yaitu multiseluler. Kalau uniseluler misalnya bakteri, itu dia tersusun dari satu sel. Sementara kalau kita manusia tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Kemudian yang ketiga adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan beberapa sel membentuk fungsi tertentu. Contohnya pada hewan. Ya, pada hewan itu ada namanya sel epitel. Yang terdapat di tepi organ, ya. Epi artinya tepi, baik tepi bagian dalam maupun tepi bagian luar. Kemudian ada namanya sel otot. Kemudian ada lagi, ya, sel saraf. Kalau beberapa dari sel ini, ya, akan dia misalnya sel epitel ada macam-macam lagi dia, epitel kubus, epitel silindris. Ini namanya disebut namanya adalah sistem jaringan. Ya, sistem jaringan. Sedangkan kalau sel epitel, sel otot, sel saraf ini nanti akan membentuk yang kelima, ya. Yang kelima dia namanya adalah organ. Jadi di organ kita misalnya jantung, itu ada sel otot, otot jantung. Ada sel epitelnya, ada sel sarafnya. Ya, kemudian ada juga sel lemaknya. Setelah organ dia akan membentuk sistem organ. Misalnya sistem pencernaan, tersusun atas misalnya mulai dari rongga mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, usus halus sampai ke anus. Itu namanya sistem organ. Ya. Kemudian, ya, setelah itu ada individu. Kita inilah, misalnya kita manusia ada tersusun dari sistem pernapasan atau respirasi, sistem gerak rangka, kemudian sistem hormon, ya, sistem imunitas, kekebalan tubuh dan seterusnya. Itulah dia tingkat organisasi biologi. Setelah individu akan membentuk populasi. Populasi kumpulan beberapa individu pada suatu tempat tertentu. Misalnya, ya, ada beberapa semut. Ada 10 semut berkumpul, namanya individu semut. Nanti setelah itu ada lagi namanya komunitas. Kumpulan beberapa populasi membentuk fungsi tertentu. Misalnya komunitas semut merah, komunitas semut angkrang. Itu dia. Ya, jadi dia komunitas. Kemudian kumpulan beberapa komunitas membentuk ekosistem. Jadi ekosistem dibedakan lagi nanti, yaitu ekosistem daratan dikenal dengan bioma dan ekosistem perairan, ya, atau akuatik. Ada perairan tawar dan perairan air asin. Dan selanjutnya adalah biosfer, tempat hidup makhluk hidup, yaitu bumi ini. Itulah dia tingkat organisasi biologi. Sekarang kita masuk ke cabang-cabang ilmu biologi.
Kita udah tahu tentang apa itu biologi. Supaya lebih jelas ruang lingkupnya, kita mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi. Misalnya yang pertama botani. Ini ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Jadi khusus dia mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian, ya, yang kedua ada namanya zoologi. Ini ilmu yang mempelajari tentang hewan. Ya. Kemudian nanti ada lagi bakteriologi. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian ada virologi. Ilmu yang mempelajari tentang virus. Yang sekarang terjadi sehingga kita belajar dari rumah, yaitu tentang virus corona. Ya, virus corona. Jadi ahli-ahli itu sedang mempelajari tentang bagaimana virus corona itu bisa menginfeksi dan bagaimana supaya mereka bisa dilemahkan sehingga bisa ditemukan vaksinnya. Jadi khusus mempelajari itu adalah virologi, ya. Kemudian nanti bisa, ya, ke ilmu terapan. Biologi ini dipakai misalnya botani dibuat ke pertanian, ya. Kemudian bakteriologi, virologi diterapkan di kedokteran, atau ada mikrobiologi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk atau jasad renik yang kecil-kecil, termasuklah di situ bakteri dan virologi. Ya, kemudian banyak lagi. Jadi anak-anak nanti tugasnya di rumah, ini ada ibu kasih 5 contoh cabang-cabang biologi. Tugasmu mencari lagi sekitar 15 macam lagi supaya lebih jelas kaitannya dengan biologi, ya. Itulah ruang lingkup biologi yang hari ini sampai di sini aja kita jelaskan. Lain waktu akan kita sambung. Bagi anak-anak kami, kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung chat ke ibu atau bertanya langsung, boleh. Dan tugasnya dikirimkan secepatnya. Yang tadi ibu tugasnya adalah yang pertama ini, mencari 15 jenis lagi cabang-cabang ilmu biologi. Terima kasih.